Baik, selamat pagi semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf jika saya tidak bisa memasuki kelas Anda lagi untuk kedua kalinya di hari Senin, karena saya mendapatkan tugas lagi. Tapi saya harap dengan adanya video ini, teman-teman tetap merasa bahwa saya hadir di sini, gitu ya. Walaupun diinval sama guru yang bertugas. Dan sebenarnya juga sedikit kurang menyenangkan kalau misalnya menggunakan video pembelajaran karena saya tidak bisa berinteraksi dengan Anda hanya bisa mendengar saya juga hanya bisa ngomong ya. Tapi saya harap ketika Anda menonton video ini, Anda benar-benar menyimak, Anda benar-benar memahami supaya kalau ada informasi atau hal yang ingin Anda ketahui lebih dalam lagi atau ada hal yang ingin kamu untuk gali lebih dalam, bisa langsung hubungi saya. Nanti nomor saya akan saya cantumkan di akhir video. Atau mungkin boleh dicatat dulu ketika pertemuan berikutnya ada kesempatan kita bertemu, kita bisa langsung mengkomunikasikannya. Nah, sebenarnya di minggu kemarin teman-teman sudah mengerjakan pretest ya, di mana dalam pretest tersebut berkaitan dengan perangkat komputer, berkaitan juga dengan hardware, software, brainware, komputer, dan segala macamnya. Mungkin ada pertanyaan dalam benak teman-teman semua, kenapa kita harus ngerjain itu? Sedangkan untuk materi yang harus saya sampaikan kepada Anda adalah berkaitan dengan perkembangan teknologi komputer dan jaringan. Ada korelasinya di mana kemarin teman-teman belajar tentang perangkat apa yang dibutuhkan, WiFi itu seperti apa troubleshootingnya, kemudian juga berkaitan dengan hardware software yang secara singkat teman-teman sudah kumpulkan dalam bentuk Google Docs ataupun Word, dan sudah saya koreksi sebagian ada yang pakai ChatGPT ya. Sebenarnya nggak ada masalah kalau kalian menggunakan ChatGPT, cuman besar harapan saya teman-teman benar-benar memahami apa yang teman-teman kerjakan, karena itu sangat penting untuk membantu teman-teman bisa memahami materi inti dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan itu sendiri. Nah, sebelum saya melanjutkan penjelasan saya tentang sejarah komputer, jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang komputer masa kini, jaringan internet masa kini, atau bahkan AI, atau bahkan future computer tentang kuantum dan segala macamnya, saya akan mengajak Anda untuk bertamasya ke masa lalu, yaitu ke sejarah komputer itu sendiri. Walaupun kalau kita ngobrolin tentang sejarah itu seperti kita gagal move on, karena kita membicarakan hal yang ada di masa lampau. Tapi masa lalu adalah pembelajaran terbaik sih menurut saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan teman-teman simak video berikut ini. Ini adalah salah satu video singkat tentang perjalanan komputer itu sendiri. Pada abad ke-21 ini, dunia sedang mengalami revolusi digital yang berkembang dengan sangat pesat. Sejak tahun 1980-an, sedikit demi sedikit, AI mempengaruhi kehidupan manusia yang membuat kita makin bergantung dengan hal tersebut. Nggak percaya? Coba aja sekarang, kalian lagi nonton Inspect History yang menggunakan komputer, serta AI yang memberitahu kalian kalau Inspect History udah upload video baru. Selain itu, jika kalian sedang mencari tempat, kita cukup langsung mengetik nama tempat tersebut di Google Maps yang langsung menunjukkan lokasi dan arah ke tempat tersebut dalam sekejap dengan akurat. Tentunya hal ini membuat kehidupan kita menjadi lebih nyaman dan efisien. Nah, Inspektor, tentunya revolusi digital ini tidak akan berhasil jika tidak terjadi penemuan-penemuan seperti smartphone dan GPS. Namun di episode kali ini, Mimin mau membahas mengenai sejarah internet yang penemuannya sangat penting bagi peradaban manusia di dunia modern. Dulu, kita mengenal jika ketiga kebutuhan pokok adalah sandang, pangan, dan papan. Namun kini, para ahli juga mempertimbangkan akses ke internet menjadi kebutuhan pokok nomor 4. PBB bahkan mengumumkan bahwa gangguan internet untuk memperoleh informasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 2016. Nah, maka dari itu, yuk kita bahas sejarah dari internet. Internet sebenarnya merupakan teknologi yang dikembangkan pada tahun 60-an. Bentuk inkarnasi pertama dari internet adalah Advanced Research Projects Agency Network atau ARPANET yang nanti bakal Mimin jelaskan lebih lanjut. Namun percayakah kalian bahwa ide dari internet sudah ada sejak lama
Dan bahkan Nikola Tesla pernah memprediksinya dengan akurat. Saat era Nikola Tesla, memang banyak terobosan-terobosan di dunia informasi. Selain adanya Telegram, yang pada saat itu masih merupakan teknologi baru, Guglielmo Marconi berhasil menemukan transmitter gelombang radio yang sanggup mengirimkan pesan tanpa kabel. Sampai pada tahun 1962, Licklider, seorang profesor dari MIT sekaligus direktur dari ARPA Information Processing Techniques Office, percaya bahwa dunia bisa saling berhubungan dengan komputer yang bisa diakses di mana saja. Konsep ini kemudian dinamakan dengan Galactic Network. Pada tahun 1966, Licklider digantikan oleh Robert Taylor, dan pada saat itu, militer sangat tertarik dengan proyek komunikasi ini. Mereka juga menginginkan agar para militer Amerika Serikat dapat berkomunikasi dengan cepat dan efisien, terutama jika ada masalah seperti nuklir, layaknya krisis misil Kuba tahun 1962, di mana komunikasi merupakan faktor yang sangat penting. ARPANET akhirnya berhasil diselesaikan dalam waktu 3 tahun, dan pada 29 Oktober 1969, terjadi peristiwa yang sangat penting bagi sejarah internet dan komunikasi, yaitu keberhasilan komunikasi internet pertama lewat program internet. Charlie Klein, siswa dari UCLA, sukses mengirim pesan untuk login ke Stanford Research Institute. 2 tahun kemudian, Ray Tomlinson, seorang developer di ARPANET, berhasil mengembangkan email. Isi email pertama ini adalah QWERTY YOP. Selain itu, ia juga menemukan logo untuk alamat email, dan alamat email pertama berformat username @name of computer. Nah guys, tentunya penemuan email oleh Ray Tomlinson ini merupakan sesuatu yang sangat revolusioner. Bayangin ya, dengan adanya email, kita sudah tidak perlu lagi untuk pergi ke kantor pos, membayar ongkir, dan menunggu berhari-hari hingga surat tersebut sampai dan mendapatkan balasan. Kita cukup menuliskannya di program, dan jawaban pun tinggal menunggu hitungan jam. Semuanya menjadi cepat dan efisien. Pada zaman tersebut, komunikasi masih menggunakan sistem yang bernama circuit switching, dan hal ini merupakan masalah bagi proyek ARPANET serta email. Biasanya jika kita menelepon di zaman tersebut, kita akan disambungkan ke operator yang meminta kemana kita akan disambungkan. Kemudian operator akan menyambungkan kabel kita ke sirkuit yang akan dituju. Jadi bayangkan jika email atau ARPANET yang bisa mengirimkan pesan dengan cepat harus menunggu operator dalam menyambungkan kabel tersebut. Tentunya ini sangat tidak efisien. Lalu mereka muncul dengan sebuah solusi dengan membuat sistem baru bernama packet switching. Dalam sistem ini, setiap komputer memiliki TCP/IP, yang simpelnya kini bukan operator yang menyambungkan sirkuit tersebut, namun komputer itu sendiri. Komputer akan berbicara dengan bahasa pemrograman yang sama, yakni TCP, dan mengirimnya ke IP yang dituju. RFC 675 merupakan prototipe dari TCP/IP yang sukses dipublikasikan tahun 1974, dan pada tahun 1981, TCP/IP yang kita kenal sekarang muncul untuk pertama kalinya. Sejak ditemukan pada tahun 1969, proyek ARPANET sebenarnya sudah sukses dan bahkan sudah melebihi ekspektasi awal. Pada awalnya, ARPANET hanya digunakan untuk berkomunikasi di ranah kepentingan pemerintahan, seperti universitas, perusahaan, serta pemerintahan itu sendiri. Namun sebenarnya, ARPANET bisa dan sangat berpotensi untuk dibuka secara umum dan membuat kehidupan masyarakat lebih sejahtera lagi. Pada tahun 1986, ARPANET sudah tidak sanggup melayani permintaan yang semakin tinggi setiap tahunnya, dan meminta pemerintah untuk menghentikan ARPANET serta membuat institusi baru untuk dibuka ke publik. Pada awalnya, pemerintah Amerika Serikat menolak, karena sejak awal ARPANET memang difungsikan khusus untuk kepentingan negara terutama riset, dan tentunya teknologi yang sangat canggih pada zamannya ini tidaklah murah. Namun akhirnya pemerintah berubah pikiran pada 1989, dan mereka membukanya secara publik. Akhirnya pada 1990-an, proyek ARPANET secara resmi dipindahkan ke National Science Foundation Network dan terbuka untuk umum. Tahun 1990-an merupakan titik balik dari sejarah internet. Selain internet kini dibuka untuk umum, dengan ditutupnya ARPANET, World Wide Web untuk pertama kalinya juga diperkenalkan tahun 1992. Tim Berners-Lee
yang sudah mengembangkan World Wide Web sejak 1989, membuat informasi kini dengan lebih mudah diberikan. Simpelnya, dengan adanya World Wide Web, sekarang kita tinggal mengcopy URL dan langsung ditujukan pada halaman yang diminta. Selain itu jangan lupa bahwa dua perusahaan internet terkenal, yakni Yahoo dan Google, telah lahir di tahun 1990-an. Di tahun 1990-an juga, banyak orang yang mengira bahwa internet kelak akan menggantikan teknologi-teknologi sebelumnya yang bersifat analog. Para peneliti bahkan berkata bahwa generasi milenial yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996 merupakan generasi yang berada di antara sistem analog dan digital, sedangkan generasi Z yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 merupakan generasi pertama yang lahir di era digital. Tentunya internet sangat mempengaruhi kehidupan dua generasi tersebut. Kini kebanyakan dari mereka kelak akan lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya, seperti sosial media dan bertransaksi, dibandingkan bersosialisasi langsung secara fisik. Di tahun 2023 sekarang, kita tinggal di era di mana revolusi digital sudah berlangsung selama beberapa dekade. Bahkan banyak dari inspektor, termasuk beberapa Mimin IH sendiri, yang lahir sebagai member dari Gen Z, di mana internet dan komputer sudah cukup berkembang. Mimin bahkan melihat bahwa anak zaman sekarang sudah mulai diperkenalkan dengan komputer, serta cara-cara untuk berinteraksi dengan menggunakan software khusus. Tentunya ini sangat berbeda dengan generasi sebelum kita, di mana generasi sebelumnya masih menggunakan sistem analog dan teknologi sebelumnya. Namun sayangnya, internet seringkali di-take for granted oleh kebanyakan orang. Banyak orang yang kini menjadi lebih santai karena dengan adanya internet, membuat beberapa orang menjadi lebih malas untuk memahami sesuatu karena segala informasi bisa didapatkan secara instan. Hal ini merupakan warning bagi kita semua yang hidup di zaman digital untuk memiliki literasi digital. Literasi digital sendiri adalah kemampuan pengguna internet untuk memanfaatkan internet dengan baik dan bijaksana. Contoh paling simpelnya nih, memfilter informasi yang didapatkan dari berbagai sumber, serta tetap mau membaca berbagai sumber literasi, meskipun tetap ada informasi dari internet. Dalam film Spider-Man, Uncle Ben pernah berkata bahwa with great power come with great responsibility. Internet merupakan alat yang berpengaruh dan dapat menjadi anugerah maupun malapetaka bagi orang yang menggunakannya. Di dalam sejarah, kita bisa melihat bahwa internet bisa membuat hal yang baik seperti sosial media yang bisa mempertemukan kembali keluarga yang terpisah, membantu menangkap penjahat dengan menyebar CCTV ke sosial media, serta membuat banyak orang mendapatkan keadilan akibat kasus yang viral dan mendapatkan perhatian di sosial media. Namun di sisi lain, banyak juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan menggunakan internet demi tujuan yang buruk, seperti membuat hoax dan fitnah, melakukan cyberbullying, serta doxing. Menyikapi hal ini, bukan berarti kita harus melarang dan menyalahkan internet, melainkan menggalakkan edukasi dan sosialisasi bagaimana seharusnya penggunaan dari internet untuk kepentingan bersama. Layaknya pisau yang bisa menjadi alat memasak ataupun senjata berbahaya, tergantung dari bagaimana kita mendapatkan informasi tentang cara penggunaan dari alat tersebut. Di abad ke-21 ini, hampir tidak mungkin jika kita hidup tanpa internet, mengingat banyak dari aspek kehidupan kita yang sudah dibantu dengan internet dan AI. Jika internet di seluruh dunia mati dalam 5 menit saja, tentu akan cukup menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi berbagai sektor di dunia. Pesawat-pesawat, komunikasi, navigasi, semuanya pasti bakal berhenti. Bisa kebayang dong? AI dan internet pastinya juga terus berkembang dengan seiringnya zaman. Bahkan di masa depan, sudah diprediksi bahwa tenaga manusia akan tergantikan oleh AI, yang tentunya berbasis internet. Hal ini bahkan sudah digambarkan dalam game Detroit Become Human, di mana robot AI yang telah dimanfaatkan dalam berbagai hal, seperti sosok penegak hukum, bahkan ART, yang sanggup melakukan hampir seluruh pekerjaan manusia di masa depan. Nah, menurutmu, bagaimanakah cara terbaik untuk menyikapi perkembangan teknologi yang semakin maju ini? Coba berikan pendapatmu untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.
Tadi teman-teman sudah bersama-sama menonton tentang perkembangan dari uh, internet itu sendiri ya. Sebenarnya yang lebih difokuskan pada video itu tentang perkembangan yang secara generalnya, secara umum yang diketahui oleh banyak orang sampai detik ini. Bahkan juga lebih fokus pada perkembangan yang semakin kesini yaitu lebih lekat dengan era digitalisasi, mobilisasi ya kan. Dan itu lebih melekat dengan teman-teman zaman sekarang. Karena apa? Karena ya nggak mungkin detik ini, saat ini penggunaan internet itu menurun. Justru yang terjadi adalah semakin meningkat. Bahkan saking meningkatnya ada juga sosial media. Saking meningkatnya juga ada yang namanya AI yang membantu mobilitas manusia, yang membantu semua sistem menjadi lebih otomatis. Nah, tapi dari sejarahnya sendiri apa aja sih perkembangan teknologi komputer dan jaringan itu? Kita mulai bahas satu persatu. Pada dasarnya awal mula adanya komputer itu diawali dengan abakus pada tahun 300 sebelum Masehi. Abakus itu kayak apa? Kayak sempoa, gampangannya seperti itu teman-teman. Jadi alat hitung matematika. Kalau dipikir-pikir, dari awal pembentukan komputer itu sendiri diawali dengan matematika. Berarti komputer sangat melekat dengan matematika. Even kalian nanti ngajar, bukan ngajar, sorry. Ketika nanti teman-teman mulai berhadapan dengan jaringan, perhitungan IP address dan segala macamnya, semua menggunakan matematika, menggunakan kode, menggunakan perhitungan gitu. Nah, selain adanya abakus, mulai muncul juga yang namanya Pascaline. Pascaline itu adalah salah satu mesin juga, mesin hitung juga, mesin sejenis dengan abakus, cuman lebih modern pada saat itu, diciptakan pada tahun 1642 dan yang membuatnya adalah Blaise Pascal. Untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa searching. Kemudian ada juga mesin analitik. Ini yang menjadi pondasi paling awal sekali perkembangan komputer. Seperti yang ada di gambar pojok kiri, pojok kanan bawah kalau dari aku. Kalau dari teman-teman mungkin juga pojok kanan bawah ya. Nah, itu diciptakan tujuannya untuk menghitung juga, mencatat data juga pada saat itu. Dan salah seorang programmernya atau pencetus programnya adalah Ada Lovelace, salah seorang perempuan yang bekerja sama dengan Charles Babbage untuk membuat kode dari mesin analitik itu sendiri supaya mesinnya bisa bekerja. Dan di situ memang proyek ini tidak terselesaikan, tapi dengan adanya Charles Babbage dan juga ada Lovelace ini menjadi awal mula terciptanya komputer-komputer pada generasi-generasi berikutnya sampai saat ini gitu. Ini dasar, ini adalah sejarah paling awal mula komputer itu diciptakan, teman-teman. Setelah itu baru muncul yang namanya komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai dengan 1956. Beberapa referensi memiliki tahun yang berbeda-beda, tapi yang paling menjadi fokus utama di sini adalah perangkatnya apa. Di sini contoh perangkatnya ada ENIAC dan juga UNIVAC. Pada saat itu digunakan untuk perang dunia ya, karena pada saat itu memang gencar-gencarnya perang dunia dan komputer tersebut bisa dikatakan sebagai komputer elektrik pertama. Bisa teman-teman perhatikan juga dari apa namanya segi alatnya, di situ sangat besar karena memang peralatan yang dibutuhkan pada saat itu adalah tabung-tabung yang mana untuk satu komputer aja itu satu ruangan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya tetap untuk mencari data, untuk sensus, untuk mendapatkan informasi, untuk bertukar informasi juga. Dan bagaimana cara kerjanya nanti teman-teman bisa cari tahu ya, karena itu akan menjadi bagian dari penugasan. Dan untuk komputer ini sendiri juga digunakan oleh militer. Jadi kebutuhan pertamanya pada saat itu untuk militer, penggunaannya peralatan yang digunakan adalah tabung vakum yang besar dan sangat panas, sebab itu ruangannya juga harus besar untuk memastikan agar apa ya, proses perpindahan data itu benar-benar berjalan dengan maksimal gitu. Nah, pada itu generasi yang pertama di tahun 1940 sampai 1956.
yang sampai detik ini juga tahunnya juga memang berbeda-beda setiap sumber. Teman-teman boleh mencari lebih lengkap lagi, tapi dari sumber secara keseluruhan, secara general itu dicatatnya 1940 sampai 1956. Berikutnya, tabung yang begitu besar dikecilkan lagi menjadi sebuah transistor, maaf. Nah, transistor ini nanti kalian akan temukan di prosesor-prosesor yang terdapat di motherboard. Jadi, kalau kalian, sorry, bukan prosesor, kalian akan melihat itu di motherboard. Jadi nanti di motherboard versi yang lama, transistor itu ukuran tabungnya masih ada. Mungkin untuk motherboard versi Pentium ya, teman-teman. Prosesornya Pentium, tapi generasi yang dipakai motherboard untuk Pentium. Nah, masih ada transistor yang kecil-kecil seperti yang digambar. Karena dulu waktu generasi pertama dia tabungnya besar, bahkan satu komputer itu satu ruangan yang begitu luas, akhirnya dengan penemuan transistor ini mulailah muncul komputer-komputer kecil yang seperti sekarang kita lihat, bahkan sampai ada yang namanya tablet dan laptop, bahkan ada juga handphone gitu ya. Dan dari sini juga mulai muncul bahasa pemrograman seperti COBOL dan juga Fortran, dan mulai digunakan sebagai aplikasi bisnis dan ilmiah, lebih tepatnya untuk penganalisaan data. Pada tahun ini juga mulai terbentuk ARPA, yang dimana ini sebagai cikal bakal dari adanya internet. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu generasi keempat. Sepertinya ada misinformasi di sini, generasi ketiganya hilang. Ya, berikutnya adalah untuk generasi keempat, pada generasi ini sebenarnya, untuk generasi ketiga ya. Di generasi ketiga itu kita sudah mulai mengenal yang namanya teknologi IC atau Integrated Circuit, di mana komputernya jadi lebih cepat dan ukurannya jadi lebih kecil, dan itu muncul sekitar tahun 1969, dan ARPANET dibuat untuk menghubungkan 4 universitas. Jadi karena penemuan yang ada dengan adanya sebuah IC, teknologi IC Integrated Circuit, dan komputer menjadi lebih kecil, mulailah mereka membangun sebuah jaringan lokal. Kenapa aku bilang jaringan lokal? Karena yang terhubung di sini masih 4 universitas di Amerika pada saat itu. Jadi bisa dibilang masih sangat pendek, masih sangat belum begitu meluas. Pada saat itu juga menjadi cikal bakal lahirnya internet. Kalau tadi awal jaringan di ARPA sebelumnya, di generasi yang sebelumnya itu berkaitan dengan ARPA sebagai awal mulanya. Nah, ARPA dikembangkan dan masuklah di generasi ketiga sebagai penghubung dari 4 universitas tersebut di Amerika. Dan sistem operasi yang digunakan pada saat itu adalah Unix, UNIX, dikembangkan kemudian untuk memungkinkan adanya multitasking. Multitasking artinya komputer tersebut dapat bekerja atau dapat mengerjakan 1-2 tugas. Memang belum begitu kompleks tugasnya seperti komputer masa kini, tapi setidaknya dia bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus, walaupun tidak banyak. Nah, saya lanjut menjelaskan tentang yang ke generasi keempat, mulai muncul mikroprosesor. Inilah yang membuat kita mulai mengenal yang namanya Intel, AMD, prosesor-prosesor yang saat ini paling banyak digandrungi ya, Intel atau AMD. Memang hanya dua itu sih. Dan di generasi keempat ini juga mulai berkembang dari segi internetnya, mulai ada protokol TCP/IP yang menjadi standar komunikasi, dan jaringan komputer juga mulai bertumbuh, bukan hanya dari 4 universitas itu tadi aja, tapi mulai meluas. Dan di generasi ini juga itu saya menulisnya 1971 sampai sekarang, karena tapi pada sebenarnya tuh ada pembagian-pembagian lagi. Cuman untuk mempersingkat presentasi saja, karena kalianlah yang akan lebih mendalaminya secara mandiri, jadi saya menulis langsung 1971 sampai sekarang. Memang empat perkembangan ini, yang dimana tentang mikroprosesor yang sudah mulai ada IBM PC, internet pada awal-awal, TCP/IP, inilah yang menjadi tolak ukur perpanjangan kehidupan internet itu sendiri. Jadi berawal dari 4 universitas yang saling terhubung dalam jaringan lokal, mereka mulai mengembangkan beberapa komponen sehingga dia bisa kuat untuk
teknologi yang terbaru dan mulai muncul internet dalam bentuk protokol TCP/IP. Protokol TCP/IP seperti apa nanti dijelaskan pada semester berikutnya sepertinya, atau pada materi berikutnya, tapi yang jelas TCP/IP itu seperti sebuah aturan untuk menciptakan transfer data atau pengiriman data gitu, transaksi data maksud saya. Nah, di era ini juga mulai muncullah beragam banyak hal. Nah, di proses 1971 sampai sekarang ini ada juga muncul era internet dan mobile, di mana ada di tahun 2000 sampai 2010, tapi sekali lagi tahun ini di beberapa sumber juga ada yang tidak 2000, ada yang mulai dari 2000 tahun 99, ada yang mulai di 90-an, ada yang mulai di 2000-an. Tapi pada secara garis besar di 2010 sampai 2000 sampai 2010. Di sini juga mulai muncul era-era sosial media, ponsel pintar, dan komunikasi yang semakin global. Saya mau sedikit cerita tentang pengalaman saya pada saat saya masih SD. Ketika saya SD itu lulusan TKJ, salah seorang lulusan TKJ, dia mendirikan warnet di depan kontrakan orang tua saya pada saat itu. Jadi keluarga saya masih ngontrak dan di depan persis itu mulai muncul yang namanya warung internet. Pada saat pertama kali mereka munculnya tuh di sebuah ruangan yang cukup luas dan itu terbuka sehingga kalau lalu lalang jalan itu kita bisa melihat. Pada saat itu saya masih SD kelas 3, jadi kurang lebih tahun 2008 atau 2009. Jadi persis ya seperti timeline yang tertulis 2000 sampai 2010. Nah, pada saat itu mulailah muncul yang namanya komputer-komputer yang pertama kali saya lihat dia terhubung dengan internet. Karena ketika saya kelas 1 dan kelas 2 SD, komputer yang saya lihat itu tidak terhubung dengan internet dan yang saya pelajari hanya tentang paint dan juga main Minesweeper. Cuma mainan itu, kalau nggak main kartu. Tapi sejak adanya internet masuk di desa saya, di desa kami, dan munculnya warnet tersebut, kami jadi mengetahui bahwa ternyata komputer itu juga bisa dipakai untuk game online. Sudah mulai ada yang namanya Point Blank pada saat itu. Sudah mulai ada yang namanya CS atau Counter Strike. Sudah mulai ada Cooking Dash dan games-game apa ya, anak kecil didandanin yang mungkin sekarang kita bisa ngelihat itu di handphone, tapi pada saat saya masih seumuran anak-anak SD, kelas 3 SD, saya sudah melihat itu dalam bentuk komputer. Dan di situ juga pada saat itu juga sudah mulai muncul sosial media, di mana kalau saya ke warnet sama bapak saya setiap hari Sabtu, maka saya buka Facebook, saya buka game. Gitu. Pada saat itu harga 1 jamnya rental masih Rp1.000, teman-teman. Dan itu termasuk pricey karena Rp1.000 di tahun 2008 itu sudah bisa mendapatkan semangkuk bubur campur yang mana sekarang harganya Rp3.000 rata-rata. Nah, pada saat itu juga beberapa teman-teman saya yang high class, mereka orang tuanya sudah punya yang namanya laptop. Orang tuanya sudah punya yang namanya tablet pada saat itu. Dan memang laptop yang ada pada saat itu keluaran punyanya masih pertama kali yang saya ingat itu pada saat itu teman saya mengeluarkan punyanya Toshiba pada saat itu. Sekarang sudah nggak ada sepertinya Toshiba ya. Dan bukan hanya tentang komputer, bahkan pada saat itu juga internet sudah masuk di handphone. Handphone pertama kali internet yang saya ketahui pada saat itu masih 2G atau 2G atau 3G, saya agak lupa ingat. Pokoknya intinya handphone itu bisa untuk BBM. Jadi kalau kalian tahu BlackBerry Messenger, salah satu ponsel yang memiliki aplikasi khusus untuk chatting, nah pada saat itu juga sudah mulai ada. Kalau saya nggak salah ingat ya, sekitar tahun 2010 ada beberapa orang yang sudah menggunakan ponsel tersebut. Bahkan beberapa handphone juga sudah mulai ada internetnya. Kalau kalian tahu Evercross, salah satu merek ponsel jadul yang pernah saya gunakan, bahkan Nokia pun pada saat itu juga ada internetnya meskipun belum touchscreen. Tapi itu sudah mulai era-era mobilitas, era-era di mana komunikasi global sudah mulai muncul di tahun-tahun tersebut. Gitu. Dan kita nggak bisa menutup diri terhadap hal itu. That's why kalau kalian bilang bahwa saya masuk TKJ karena keinginan saya sendiri itu yang pertama, dan yang kedua karena melihat prospek, saya berani bilang bahwa TKJ punya prospek yang sangat panjang sampai kapanpun dengan pertumbuhan
teknologi yang ada gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau masuk TKJ atau kalian nanti ambil jurusan IT, masa depannya akan seperti apa. Masa depan teknologi selalu berkembang. Kalau kita nggak mau mempelajarinya, ya kita akan tertinggal. Nah, selain ada era internet dan mobile, ada juga era AI dan jaringan pintar, yaitu di masa-masa yang sekarang ya. Mulai dari tahun 2010 sampai saat ini. Mungkin saya baru mengenal AI itu ketika sekitar 2014-2015, di mana saya baru join sebagai siswi TKJ pada saat saya masih seusia kalian. Cuman pada saat itu AI yang saya kenal bukan AI, tapi lebih tentang uh, robot otomatis, lebih tentang IoT, Internet of Things, di mana mulai muncul yang namanya robot-robot yang memang pada saat itu kalau saya nggak salah ingat lebih fokus seperti apa ya, kalau kalian pernah main games yang namanya Talking Tom, ya ini era saya, dimana kalau kita ngomong dia bisa niru omongan kita, itu juga bagian dari artificial intelligence. Atau kalau kalian pernah dengar salah satu game yang namanya Pokemon Go, itu augmented reality, itu pun bagian dari uh, eranya AI, walaupun memang pada saat itu masih belum artificial intelligence, tapi masih augmented reality, kemudian ada virtual reality, dan masih banyak lagi gitu. Dan semua itu pun terus berkembang sampai detik ini, nggak akan pernah berhenti. Berawal dari yang adanya augmented reality, virtual reality, kemudian artificial intelligence, mulai muncul berbagai macam hal, perangkat-perangkat atau benda-benda yang awalnya dikendalikan oleh manusia berubah jadi dikendalikan oleh robot itu sendiri, dikendalikan oleh program, dikendalikan oleh sistem. Dan ini semua berawal dari sejarah yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu mulai munculnya Charles Babbage dan juga Ada Lovelace, di mana mereka adalah apa ya, dasar dari terjadinya sebuah komputasi, dasar dari terjadinya sebuah program. Ada Lovelace adalah pencetus program itu sendiri, dan semakin sekarang semakin dikembangkan gitu. That's why kalau perempuan ngasih kode suka ribet, nah bukti sejarah dari sisi IT-nya ada. Program itu sendiri yang buat cewek gitu kan. Jadi kita jadi apa ya buat siapapun ya yang menonton video ini, buat murid-murid saya yang nonton video ini, kalian pasti harus menyadari bahwa programming itu sesuatu yang susah-susah gampang untuk dipahami, bahkan punya beragam bentuk bahasa gitu. Tapi program sendirilah yang membantu kita bisa berkomunikasi dengan mesin. Program sendirilah yang membantu kita bisa memahami bagaimana mesin itu bekerja, dan mesin pun bisa memahami apa yang kita mau. Semua itu kembali pada prompt yang kita berikan kepada si komputer. Nah, di era-era AI inilah mulai muncul yang namanya deep learning, big data, smart assistant, 5G, instant connectivity, lalu ada muncul dengan contoh-contohnya seperti ChatGPT, Alexa, mobil otomatis, itu otonom salah, itu typo, auto type, mobil otomatis, bahkan smart home. Nah, sebenarnya pokok materi yang akan saya bahas kedepannya adalah tentang perkembangan teknologi dan jaringan, di mana saya akan lebih fokus membahas tentang AI itu sendiri. Saya akan lebih fokus tentang membahas otomasi pada teknologi, pada program-program pada perangkat-perangkat yang bisa terhubung dengan perangkat digital. Saya akan lebih membahas tentang smart home dan robotik atau IoT, Internet of Things gitu. Sebenarnya kalau kita mau berkaca dari yang namanya jaringan itu nggak dikhususkan hanya tentang komputer aja, teman-teman. Berdasarkan jaringan itu sendiri juga, Internet of Things ya, kita agak narik ke Internet of Things fokusnya. Internet of Things sendiri itu akan membuat kita mengenal yang namanya beberapa konektivitas. Kita juga akhirnya mengenal tentang sinyal-sinyal gitu. Internet, WiFi itu sudah bagian dari sinyal yang level paling atas ya, WiFi. Tapi sebelum adanya WiFi, ada sinyal-sinyal yang lain juga, ada infrared, ada Bluetooth, ada 2G, 3G, 4G, dan masih banyak lagi sinyal-sinyal yang
berkaitan secara langsung dengan yang namanya jaringan, walaupun bukan internet, tapi itu juga termasuk dalam jaringan. Termasuk juga dalam sistem transfer data. Bahkan bagian dari Internet of Things yang paling sederhana adalah remote AC, kemudian remote TV, itu bagian dari Internet of Things. Ya, walaupun bukan internet ya, tapi itu bagian dari pemanfaatan dari jaringan itu sendiri. Di mana ada tools atau ada alat, entah itu wired or wireless, entah itu terhubung dengan kabel atau tanpa kabel, tetap selagi itu terkoneksi berarti itu sebuah jaringan dengan konteks, dengan konsep, dengan prinsip yang memang berbeda. Kayak gitu. Tapi secara garis besar sebenarnya terhubung dalam satu kesatuan yang bisa kita sebut sebagai jaringan. Nah, di era AI sekarang juga dengan adanya kecerdasan buatan sering ya kita mendengar yang namanya manusia akan digantikan oleh AI dan segala macamnya ya. Banyak yang menyatakan seperti itu, tapi saya berani menyampaikan bahwa seorang teknisi akan sangat sulit tergantikan. Karena AI itu sendiri harus diprogram oleh seorang teknisi. Dan robot pun harus dikerjakan oleh seorang teknisi. Internet pun masih membutuhkan manusia sampai era yang cukup lama menurut saya. Menurut pandangan saya. Kenapa? Karena anggap aja di Indonesia lah. Sesiap apa Indonesia untuk menciptakan robot yang masang fiber optik di tiang? Mungkin Indonesia sudah saatnya siap gitu, tapi apakah SDM-nya sudah siap? Mungkin juga ketika kalian lulus, kalian adalah SDM tersebut, SDM unggul tersebut gitu kan. Dan cyber security pun masih membutuhkan manusia. Bahkan programmer pun membutuhkan manusia. Sekalipun teman-teman akan menggunakan ChatGPT membuat sebuah program, promnya siapa yang buat? Manusia juga. Yang memerintah AI untuk membuat sesuatu siapa? Manusia juga. Karena berkaitan dengan teknologi yang terus berkembang, itu juga beririsan dengan manusia-manusia yang cara berpikirnya berkembang. Itu juga beririsan dengan manusia-manusia yang kebutuhannya semakin bertambah, keinginannya semakin meningkat, mobilitasnya pun semakin tinggi, sehingga harapan-harapan untuk membuat sesuatu lebih simpel pun juga semakin tinggi. Dan menciptakan sesuatu yang sederhana, menciptakan sesuatu yang simpel, itu butuh orang-orang yang berpikiran kritis. Sekali lagi membutuhkan manusia. Jadi kalau kalian berpikir bahwa, kayaknya suatu hari nanti kita akan digantikan oleh AI, jangan buru-buru berpikir seperti itu. Berpikirlah dengan cukup jauh. Karena era AI dan jaringan pintar bisa tercipta itu karena adanya manusia. Dan AI bisa terus berkembang karena adanya manusia. Yaitu siapa? Yaitu kalian sendiri sebagai teknisi komputer dan jaringan. Komputer siapa yang nge-service? Oke lah, mungkin sekarang ada robot yang bisa nge-service. Tapi apakah semua tempat atau semua orang bisa membeli robot atau bisa menyewa robot untuk men-service komputer mereka? Enggak juga. Kita harus bisa melihat kaca dari beberapa sisi untuk perkembangan teknologi. Apakah teknologi ancaman? Menurut saya bukan. Kalau kalian memilih teknik komputer dan jaringan dan kalian menganggap bahwa teknologi adalah sebuah ancaman, maka kalian harus merefleksikan lagi kenapa kalian ambil jurusan ini. Ya, tapi kalau misalnya kalian mengambil jurusan ini dengan pemikiran bahwa, prospeknya jauh, lebih baik. Ini akan semakin berkembang. So good for you. Maka jangan belajar sampai di hari ini. Teruslah belajar, teruslah mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Karena dengan konotasi AI, dengan konotasi timeline sampai sekarang, maka sampai ke depannya pun akan ada perkembangan. Nah, perkembangan yang paling keren adalah di slide berikutnya. Tentang proyeksi masa depan di teknologi. Ada quantum computing, brain computer interface, bahkan Web 4.0, dan AI ethical AI. AI dengan prinsip-prinsip etis yang semakin melekat dengan manusia. Artinya, bagaimana AI itu dibuat memenuhi kebutuhan bukan hanya kebutuhan kognitif, tapi kebutuhan emosi manusia. Dan sekali lagi tuh membutuhkan manusia yang bisa membuat promnya. Quantum computing, ada salah satu film, saya agak sedikit lupa sama judul film tersebut. Quantum computing itu sebuah komputer yang dimana cara kerjanya jutaan kali lebih cepat dibanding prosesor saat ini. Bahkan di film tersebut,
Saya juga mendapatkan insight tentang film ini juga dari cerita oleh teman saya, diceritakan oleh teman saya, sesama guru. Beliau bercerita bahwa dalam film tersebut, dia bisa memprogram CCTV hanya dalam waktu sepersekian detik untuk mengubah sebuah scene, untuk mengedit sebuah scene, dan itu menggunakan quantum computing. Sekali lagi, itu membutuhkan manusia untuk memikirkan bagaimana quantum computing, sebuah komputer yang memproses sebuah data dengan kecepatan jutaan kali lipat, kalau tidak dengan pemikiran manusia yang berpikir berkali lipat dari jutaan tersebut. Anggap aja quantum computing 1 juta kali lebih cepat daripada prosesor masa kini. Maka Anda diharapkan bisa berpikir lebih cepat 2 juta kali lipat dibanding prosesor masa kini. Sebuah teknologi semakin mahir, itu karena di balik teknologi ada orang-orang yang mahir juga. Berkaitan dengan web 4.0, sebuah website yang memang akan lebih melekat lagi dengan AI. Bukan hanya ChatGPT, bukan hanya Gemini, bukan hanya dengan Copilot dari Microsoft, bukan hanya Claude, tapi masih banyak lagi, bukan hanya DeepSeek. Mungkin akan ada perkembangan-perkembangan baru. Contoh nyata perkembangan dari website sendiri adalah, di era saya, itu saya masih pakai yang namanya Opera. Tapi di masa kini, yang paling kita kenal apa? Chrome, Firefox, Edge dari Microsoft. Dan itulah perkembangan yang terjadi, dan itulah yang ada pada saat ini. Kita nggak bisa menutup mata, dan kita harus terus melek. Tapi kita juga tidak bisa melupakan sejarah. Karena semua itu adalah dasar kenapa komputer saat ini lebih canggih daripada sebelumnya. Dan teknisi komputer atau teknisi IT, teknisi jaringan, cybersecurity dan segala macamnya akan terus ada. Dan apakah teknologi akan mereplace manusia? Saya rasa enggak. Hanya mindset kita yang membuat kita replaceable. Kita mau nggak di-replace? That's the question. Oke? Nah, saya sudah sampai di slide tugas. Sebelum saya berkaitan dengan slide tugas, teman-teman boleh scan dulu itu nomor telepon saya. Jika ternyata ada pertanyaan yang lebih lanjut terkait apa yang sudah saya sampaikan, teman-teman bisa langsung WA saya. Nanti untuk materinya, saya akan share kalau ketua kelas nge-WA saya ya. Jadi, saya masih belum nyimpan nomor ketua kelas 10 TKJ 1, mohon maaf. Nanti salah satu bisa WA saya untuk saya kirim slide-nya. Sekarang saya akan bahas tentang tugasnya dulu. Nah, di tugas ini saya meminta Anda untuk mencari 4 cara kerja yang paling penting dalam sebuah komputer sejarahnya. Yang pertama adalah cara kerja mesin analitik. Yang kedua, cara kerja mesin ENIAC dan UNIVAC karena sudah mulai penggunaan tabung, mulai menggunakan daya listrik juga. Pada saat itu listriknya masih belum listrik yang seperti sekarang ya. Masih berkaitan dengan listrik-listrik jadul kayak batu bara dibakar dulu. Ya sampai detik ini juga masih batu bara dibakar, cuman prosesnya lebih kompleks. Kemudian masuk ke cara kerja internet pada era mobile, era modern saat ini, dan yang terakhir adalah cara kerja AI. Cara kerja AI sedikit saya spill berkaitan dengan deep learning, berkaitan dengan machine learning, dan masih banyak lagi yang teman-teman bisa perhatikan. Nah, dalam tugas ini, tugasnya adalah berkelompok. Ya, perhatikan tugasnya berkelompok, satu kelompok hanya berisi 2 orang. Karena jumlahnya ganjil, maka ada satu kelompok yang isinya 3 orang. Oke? Jadi, satu kelompok hanya 2 orang. Teman-teman membuat cara PPT tentang 4 hal tersebut. Tapi, ada tapinya. Pada eksekusi atau pada momen kalian presentasi nantinya, itu akan saya acak. Kalian kira-kira akan mempresentasikan yang mana? Itu berkaitan dengan undiannya. Jadi bebas kalian mau jadikan satu file 4 topik atau kalian buat 4 file berbeda. Jadi PPT 1 untuk cara kerja mesin analitik, kemudian file PPT kedua cara kerja mesin ENIAC dan UNIVAC, PPT ketiga cara kerja internet era mobile, atau PPT keempat cara kerja AI. Nah, boleh seperti itu atau boleh dijadikan satu, bebas. Tapi intinya kalian membuat sebuah presentasi penjelasan. Yang mana nanti di pertemuan berikutnya, ketika saya masuk kelas, saya sudah siap mendengar presentasi dari teman-teman semua. Kenapa Ibu meminta kalian untuk
membuat penjelasan tentang cara kerja mesin-mesin tersebut, ini akan menjadi dasar pengetahuan Anda pada perkembangan teknologi berikutnya. Karena bagaimana kalian bisa tahu dia berkembang kalau nggak tahu cara dia bertumbuh? Bagaimana kita bisa tahu dia memberikan hasil kalau kita tidak tahu prosesnya? Ya, pada komputer, input, proses, output adalah 3 faktor paling utama. Jadi kalau kita hanya berpikir tentang output, yaitu nilai aja tanpa memikirkan tentang prosesnya, maka percuma. Kalau kalian hanya berpikir tentang inputnya aja, di mana guru memberikan kalian insight, memberikan kalian informasi, maka percuma. Ya, jadi sekali lagi untuk tugasnya adalah kalian membuat presentasi berkaitan dengan 4 topik tersebut. Nanti presentasinya seperti apa? Diundi ya teman-teman. Presentasinya diundi, kalian akan mendapatkan bagian yang mana. Karena ada satu kelompok hanya 2 orang, berarti ada kemungkinan 17 kelompok di sini. 17 atau 16 kelompok. 17 kelompok ya. Jadi ada 17 kelompok, ada satu kelompok isinya 3 orang. Nah, sistem penilaiannya seperti apa? Mohon diperhatikan. Sistem penilaiannya ada 3 jenis penilaian. Penilaian yang pertama adalah teman satu kelompok kalian saling menilai. Penilaian kedua adalah penilaian presentasi, sehingga upayakan kalian dalam satu kelompok semuanya presentasi. Dan penilaian yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Jadi jangan asal-asal suruh ChatGPT-nya buat, lalu kalian asal buat aja. Jangan, tapi pastikan kalian memahami dengan baik dan benar informasi apa yang Anda buat itu. Sehingga presentasi Anda benar-benar Anda pahami materinya, dan kita bisa melanjutkan ke materi berikutnya yang lebih kompleks lagi. Saya rasa cukup itu saja. Kalian sudah bisa mulai mengerjakan. Pastikan minggu depan presentasi sudah selesai. Ya, presentasi akan dikumpulkan ketika kalian sudah selesai. File presentasi akan dikumpulkan setelah kalian presentasi di depan kelas. Jadi tolong dipersiapkan dengan matang, dipersiapkan dengan baik. Saya tidak menerima alasan lupa mengerjakan. Jika hari ini ada yang tidak masuk, ya, jika hari ini tidak ada yang tidak masuk, segera dihubungi tentang tugasnya. Segera dihubungi dia join sama kelompoknya siapa. Ya, buat teman-temannya, kalau ada yang nggak masuk, langsung diajak kalau bisa supaya jadi satu tim dengan kalian. Dan dia juga dikasih tahu job desk-nya bikin yang mana. Oke? Nah, saya rasa cukup. Sekali lagi, jika ada yang ingin kalian ketahui lebih dalam, ada yang ingin Anda kritisi, ada yang ingin Anda tanyakan, langsung WA saya, itu nomor telepon saya, itu juga barcode yang bisa langsung mengarahkan ke nomor WhatsApp saya. Saya rasa cukup. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.